Berdasarkan ketidaksamaan Clausius yang dibahas di bagian sebelumnya, kita akan mendefinisikan properti termodinamika entropi yang menjadi bahasan utama pada bab ini. Misalkan kita memiliki proses yang berubah di antara dua keadaan, yaitu keadaan 1 ke keadaan 2, di mana proses ini bisa berlangsung baik melalui lintasan A ataupun melalui lintasan B, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping ini. Dari pembahasan sebelumnya tentang ketidaksamaan Clausius, kita mengetahui bahwa integral tertutup dq net per t nilainya harus lebih kecil atau sama dengan 0. Dia lebih kecil dari 0 jika prosesnya irreversible, dan dia akan sama dengan 0 kalau prosesnya totally atau internally reversible. Mari kita perhatikan kurva tekanan volume spesifik di samping ini. Jika lintasan A maupun lintasan B merupakan lintasan di mana prosesnya terjadi secara internally reversible, maka kuantitas integral dq net per t untuk proses yang melalui jalur A dinyatakan oleh persamaan 10, sedangkan yang melalui jalur B dinyatakan oleh persamaan 11. Misalkan proses siklus dari 1 ke 2 lewat lintasan A dan kembali dari 2 ke 1 melalui lintasan B, yang dua-duanya internally reversible, sehingga siklus 1-2, 2-1 tersebut juga siklus yang internally reversible. Untuk proses yang internally reversible, seperti yang sudah dibahas di atas, berlaku ketidaksamaan Clausius, yaitu integral tertutup dq net per t sama dengan 0, di mana integral tertutup dq net per t ini sama dengan integral dari 1 ke 2 dq per t lewat A ditambah integral 21 dq per t lewat B. Kita susun kembali persamaan tersebut, maka kita peroleh integral dari 1 ke 2 dq per t lewat A sama dengan minus integral dari 2 ke 1 dq per t lewat B. Secara matematik, minus integral dari 2 ke 1 dq per t itu sama dengan plus integral dari 1 ke 2 dq per t. Sehingga kuantitas integral dq net per t lewat jalur A sama dengan kuantitas integral dq net per t lewat jalur B, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 12 di sini. Jadi berdasarkan persamaan 12, kuantitas dq per t untuk proses yang internally reversible tidak tergantung lintasan. Maka sesuai dengan definisi yang kita bahas pada bab ke-1, kuantitas yang tidak tergantung lintasan adalah properti termodinamika. Maka kuantitas dq per t termasuk properti termodinamik dan diberi nama properti entropi dengan simbol S. Seperti yang sudah kita bahas pada bab tentang hukum kedua, proses isotermal merupakan proses yang internally reversible, sehingga perubahan entropi untuk proses internally reversible dapat ditulis menjadi persamaan 13, yaitu ds sama dengan dq per t0, di mana t0 adalah konstan. Atau jika kita integrasikan, maka karena 1 per t0-nya konstan, maka delta S sama dengan 1 per t0 kali integral dq, atau sama dengan q per t0, seperti yang ditampilkan pada persamaan 14 ini. Jadi untuk proses yang internally reversible yang berlangsung secara isotermal pada T sama dengan T0, maka perubahan entropinya delta S sama dengan Q net per T0.